Adapun ruang lingkup panduan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Metode penandaan lokasi operasi dilakukan oleh dokter operator dengan melibatkan pasien dan keluarga, dengan menggunakan spidol permanen atau spidol marker, dengan memberi tanda titik penuh dan diberi tanda panah, dan khusus operasi mata, tanda marker dengan menggunakan plester dengan tanda silang. Yang kedua, verifikasi praoperasi mengacu pada yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Menkes Per/8/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. 3. Seluruh tindakan invasif dan pembedahan lainnya harus mengikuti di Protokol Universal Chain Commission's Universal Protocol for Preventing Wrong Sex, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery. Jenis-jenis penandaan dengan memakai spidol, dengan menggunakan tanda panah dan titik tebal, dengan menggunakan plester, dengan tanda silang untuk operasi mata. Proses verifikasi terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, sign in saat di penerimaan pasien, yang kedua, time out saat sebelum dilakukan tindakan, yang ketiga, sign out saat selesai tindakan. C. Jenis operasi yang menggunakan tanda atau marker. Yang pertama, pada organ yang memiliki 2 sisi, kanan dan kiri atau bilateral. Yang kedua, multiple structures atau jari tangan dan jari kaki. Yang ketiga, multiple level atau operasi tulang belakang, cervical dan torakal. Yang keempat, multiple lesi yang pengerjaannya bertahap. Dan yang kelima, multiple organ. D. Langkah-langkah verifikasi praoperasi dengan metode tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Yang pertama, rumah sakit menggunakan tanda atau marker untuk menandai lokasi operasi. Yang kedua, pemberi marker adalah dokter operator pasien dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien dalam proses pemberian marker. Yang ketiga, proses penandaan lokasi pembedahan dilakukan dengan tanda yang mudah dan langsung dikenali. Yang keempat, penandaan lokasi pembedahan tersebut harus dilakukan sebelum operasi. Dapat dilakukan di ruang perawatan rawat inap, UGD, dan poliklinik rawat jalan. 5. Penandaan khusus pada pasien dengan operasi mata, yaitu pasien diberi tanda silang. Tanda diberikan di atas dahi dengan menggunakan plester. Pemberian marker dilakukan oleh dokter operator saat di ruang penerimaan pasien di kamar operasi. 6. Proses verifikasi praoperasi terdiri dari 3 proses, yaitu sign in, time out, dan sign out. 7. Perawat kamar bedah atau unit terkait pembedahan mengisi formulir keamanan operasi dengan melibatkan pasien serta memverifikasi saat pasien tiba di kamar operasi. Apakah pasien sudah benar, prosedur yang direncanakan sudah benar, lokasi operasi sudah ditandai dan dipersiapkan, semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat dan fungsional. Jika pasien tidak sadar, maka proses sign in dilakukan dengan melibatkan keluarga pasien. 8. Proses sign in dilakukan oleh perawat penerima pasien dan checklist saat sign in. 9. Tepat sebelum operasi dimulai, yakni sesudah atau sebelum induksi anestesi dan sebelum insisi, tim bedah dan anestesi berhenti sebentar untuk melakukan time out. Checklist dalam proses tim out terdiri dari: pertama, kelengkapan tim operasi dan perannya. Proses time out di kamar operasi. Seluruh
tim bedah dan anestesi berkumpul, melakukan time out, mendengarkan dengan baik informasi mengenai pasien. Semua kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi selama time out harus dihindari, misalnya menerima telepon atau menjawab SMS atau BBM. Time out dilakukan dengan komunikasi aktif dan melibatkan seluruh anggota tim secara aktif. B. Perawat sirkuler meminta anggota tim menyebutkan nama dan perannya masing-masing dalam prosedur atau tindakan tersebut. C. Perawat sirkuler membacakan identitas pasien menggunakan 3 pengidentifikasi, yaitu nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medik. Apabila operasi tidak menggunakan pembiusan umum dan pasien masih sadar, pasien dapat dilibatkan dengan meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir. D. Perawat sirkuler membacakan jenis prosedur atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien dan yang lain memastikan. E. Perawat sirkuler membacakan lokasi tindakan yang akan dilakukan dan anggota tim memastikan dengan melihat apakah marker atau tanda yang dibubuhkan pada pasien sudah tepat. F. Perawat sirkuler membacakan posisi pasien yang direncanakan di meja operasi untuk tindakan tersebut dan anggota tim memastikan posisi pasien saat itu sudah benar. Perawat sirkuler memastikan kelengkapan informed consent. G. Perawat sirkuler menyebutkan hasil pencitraan radiologi yang digunakan sebagai panduan dalam operasi dan anggota tim memastikan bahwa hasil pencitraan yang terpasang sudah benar, baik dari segi jenis pencitraan, tanggal pemeriksaan adalah yang terbaru, serta posisi pemasangan sudah benar atau tidak terbalik. H. Perawat sirkuler menyebutkan jenis kelengkapan tindakan atau peralatan khusus yang diperlukan untuk tindakan, termasuk implan maupun protesis, dan anggota tim memastikan bahwa benda tersebut telah tersedia dalam keadaan baik dengan ukuran yang direncanakan. I. Perawat instrumen memastikan kelengkapan alat dan kesterilisasi. J. Perawat sirkuler menyebutkan letak troller emergency. 12. Apabila terjadi keraguan atau ketidaksetujuan, perlu dilakukan klarifikasi dahulu dengan catatan medis dan sumber lain yang terpercaya. Sebelum operasi dimulai, apabila disagreement terjadi pada operasi sito dan bersifat life-saving sehingga harus dilakukan segera, serta klarifikasi tidak memungkinkan pada saat tersebut atau tidak ada data, maka dokter ketua tim bedah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan segera. 13. Tim memastikan bahwa antibiotik profilaksis telah diberikan dalam kurun waktu kurang dari 60 menit terakhir. 14. Perawat harus mengisi tanggal dan jam dilakukan prosedur pada formulir keamanan operasi, check-in, time out, dan check-out. 15. Dokter harus mencantumkan tanggal dan jam dimulai dan berakhirnya operasi pada formulir laporan operasi. 16. Pada formulir catatan anestesi, perawat harus mencantumkan tanggal dan jam untuk saat pertama dimulai induksi anestesi, kedua monitoring pasien selama pemberian anestesi berlangsung, dan ketiga selesai tindakan operasi. 17. Pada formulir catatan anestesi, perawat harus mencantumkan tanggal dan jam untuk saat pertama masuknya pasien ke ruang pemulihan, kedua keluarnya pasien dari ruang pemulihan. 18. Setelah operasi atau tindakan selesai dilakukan, perawat
secara verbal dengan tim. Nama prosedur telah dicatat, instrumen, kasa, dan jarum sudah dihitung, spekmen telah diberikan. Kedua, operator dan dokter anestesi dan perawat melakukan review masalah utama apa yang harus diperhatikan untuk penyembuhan dan manajemen pasien selanjutnya. Ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyembuhan dan manajemen pasien selanjutnya. Keempat, setelah tindakan pembedahan selesai, form checklist harus ditandatangani oleh operator, dokter anestesi, dan perawat kamar operasi yang di checklist. 19. Setelah dokter spesialis anestesi menyatakan kondisi pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan, Alderet dan steward score sudah terpenuhi, maka tim perawat ruang pemulihan melakukan serah terima pasien dengan perawat ruangan.